Tinggal di luar negeri, punya pekerjaan, gaji besar. Siapa sih yang nggak mau? Tunggu dulu. Kalau ada penawaran kayak gini, jangan langsung tergoda. Beberapa tahun terakhir, marak terjadi kasus penipuan lowongan kerja luar negeri yang telah memakan ribuan korban, termasuk warga negara Indonesia. Walaupun dijanjikan hidup enak, resiko besarnya korban bisa mengalami trauma mendalam, cacat fisik, bahkan kehilangan nyawa hingga tindak pidana perdagangan orang. Serem banget kan? Lalu, kok bisa sih korban terjebak di lingkaran setan ini? Begini kronologi modusnya. Yang pertama, tahap pemasangan umpan. Melalui media sosial, penipu akan memasang iklan lowongan kerja dengan iming-iming yang gak realistis, tapi menarik bagi pencari kerja yang lagi putus asa. Biasanya, posisi yang ditawarkan itu sebagai customer service, digital marketer, atau staf administrasi. Dengan iming-iming gaji belasan sampai puluhan juta rupiah, fasilitas akomodasi gratis, makan 3 kali sehari, hingga tiket pesawat dan visa yang ditanggung penuh oleh perusahaan. Persyaratannya juga mudah, cukup bisa mengetik, menggunakan komputer, tanpa perlu ijazah tinggi atau keahlian khusus. Dari sini aja udah mencurigakan kan? Yang kedua, tahap rekrutmen kilat dan manipulasi dokumen. Nah, setelah korban termakan umpan dan menghubungi pelaku, selanjutnya proses rekrutmen secara kilat tanpa seleksi ketat seperti perusahaan profesional pada umumnya. Wawancara sekedar formalitas biasanya dilakukan via WhatsApp atau Telegram tanpa verifikasi latar belakang perusahaan yang jelas. Pelaku akan meminta korban berangkat menggunakan visa turis dengan dalih, nanti visa kerja diurus setelah tiba di negara tujuan. Waduh, ini sih red flag terbesar. Hati-hati ya. Tahap yang ketiga, tahap pemberangkatan dan jalur transit gelap. Untuk menghindari kecurigaan petugas imigrasi Indonesia, biasanya korban gak langsung diterbangkan ke negara tujuan, melainkan transit di negara tetangga seperti Thailand atau Malaysia. Sesampainya di negara transit, korban dijemput oleh komplotan lokal dan diseludupkan melalui jalur darat atau sungai melewati perbatasan ilegal menuju area konflik atau wilayah terisolasi seperti wilayah Myawaddy di Myanmar dan Sihanoukville di Kamboja. Yang keempat, tahap penjebakan kontrak dan penyitaan paspor. Begitu tiba di lokasi kerja yang biasanya berupa kompleks gedung tinggi berpagar kawat berduri dan dijaga ketat oleh personel bersenjata, realita pahit mulai terungkap. Paspor, handphone pribadi, dan dokumen penting milik korban langsung disita oleh pihak manajemen dengan alasan keamanan. Korban dipaksa menandatangani kontrak kerja dalam bahasa asing yang tidak mereka pahami. Kontrak ini berisi klausul jebakan seperti denda puluhan ribu dolar jika korban ingin mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis. Biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Yang kelima, tahap eksploitasi dan ancaman. Di tahap akhir ini, korban sudah sepenuhnya terisolasi dan kehilangan hak-hak dasarnya. Tugas asli korban bukanlah customer service biasa, melainkan menjadi pelaku penipuan online atau scammer. Mereka dipaksa mencari korban di media sosial untuk ditipu melalui modus love scamming, investasi kripto palsu, atau judi online. Korban dipaksa bekerja selama 14 hingga 18 jam sehari di bawah target yang sangat ketat. Kalau gagal mencapai target, korban akan mendapatkan sanksi berat berupa penyiksaan fisik seperti disetrum, dipukul, disekap, kemudian pemotongan gaji, hingga dijual ke sindikat atau perusahaan scam lain. Risiko besar lainnya, pelaku akan menghubungi keluarga korban di Indonesia untuk meminta uang tebusan hingga ratusan juta rupiah jika ingin korban dipulangkan. Dan yang lebih parahnya lagi, korban berisiko ditangkap dan ditahan di penjara imigrasi karena pelanggaran keimigrasian, yaitu masuk menggunakan visa turis untuk bekerja. Nah, biar nggak jadi korban berikutnya, kamu harus memegang prinsip skeptis untuk menghindari risiko tersebut. Sebelum menerima pekerjaan, ada beberapa langkah yang nggak boleh terlewatkan. Yang pertama, verifikasi legalitas melalui jalur resmi. Periksa keaslian lowongan melalui instansi pemerintah seperti situs resmi Cisco P2MI atau Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, atau hubungi hotline BP2MI untuk mengecek apakah perusahaan penempatan tersebut memiliki izin resmi. Kamu juga bisa download aplikasi Safe Travel atau Kemlu untuk melihat rilis resmi atau peringatan mengenai situasi ketenaga kerjaan di negara tujuan. Yang kedua, wajib menggunakan visa kerja. Visa kerja harus sudah selesai diproses dan tertera di paspor sebelum kamu meninggalkan bandara di Indonesia.
Kalau perekrut meminta kamu berangkat menggunakan visa turis, visa kunjungan bisnis, atau fasilitas bebas visa dengan janji visa kerja akan diurus di sana, harus langsung tolak. Ini adalah aturan yang nggak bisa ditawar. Yang ketiga, investigasi mandiri. Minta alamat lengkap kantor luar negeri, lalu cek melalui Google Maps atau Street View apakah alamat tersebut benar-benar berupa gedung perkantoran resmi atau justru komplek terisolasi di perbatasan. Cari tahu di forum dan platform seperti grup Facebook tenaga kerja di negara tujuan atau melalui LinkedIn. Tanyakan apakah nama perusahaan tersebut memiliki rekam jejak digital yang bersih atau justru masuk blacklist. Dan yang keempat, ajukan 3 pertanyaan kunci kepada perekrut. Saat wawancara, pastikan kamu mendapatkan jawaban tegas untuk 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa nama resmi perusahaan yang tercantum dalam izin usaha pemerintah setempat? Kedua, bisakah saya melihat draft kontrak kerja dalam bahasa Indonesia sebelum keberangkatan? Ketiga, siapa pihak agensi resmi di Indonesia yang bertanggung jawab atas penempatan ini? Jika perekrut berbelit-belit, marah, atau mendesak untuk cepat-cepat mengambil keputusan tanpa banyak tanya, itu adalah indikasi kuat sebuah penipuan. Jadi, jangan sampai ketipu ya. Fondasi dan indikasi paling mutlak dalam sebuah ikatan kerja adalah kontrak kerja. Dokumen ini memberikan perlindungan hukum yang sah, mengikat kedua belah pihak secara transparan, serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Untuk melindungi diri dari jebakan sindikat penipuan berkedok lowongan kerja luar negeri, kamu harus bisa membedakan dengan jeli mana dokumen hukum yang sah dan mana dokumen yang dirancang untuk menyandera pekerja. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kontrak kerja legal dan kontrak kerja yang bersifat menjebak. Dari segi visa dan izin, kontrak kerja legal mencantumkan visa kerja resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, sedangkan kontrak kerja menjebak seringkali menggunakan visa turis, visa non-arrival, atau menjanjikan bahwa visa kerja akan diurus setelah tiba. Dalam hal penahanan dokumen, kontrak kerja legal menegaskan bahwa paspor dan dokumen pribadi tetap dipegang oleh pekerja, sementara perusahaan hanya menyimpan salinan atau fotokopi. Sebaliknya, kontrak kerja menjebak biasanya mewajibkan pekerja menyerahkan paspor asli kepada manajemen dengan alasan keamanan atau administrasi. Pada bagian deskripsi kerja, kontrak kerja legal menjelaskan pekerjaan secara spesifik dan jelas, misalnya posisi IT support dengan rincian tugas pemeliharaan server dan jaringan. Sementara itu, kontrak kerja menjebak cenderung menggunakan deskripsi yang ambigu atau terlalu umum, seperti marketing specialist dengan tambahan klausul tugas lain sesuai arahan atasan. Aturan resign dalam kontrak kerja legal umumnya memperbolehkan pekerja mengundurkan diri dengan pemberitahuan sebelumnya, misalnya 1 month notice, tanpa denda atau hanya dikenakan denda proporsional yang masuk akal. Sebaliknya, kontrak kerja menjebak seringkali menetapkan denda finansial yang sangat besar secara sepihak apabila pekerja resign sebelum masa kontrak selesai. Dari sisi jam kerja dan lembur, kontrak kerja legal menetapkan batas maksimal jam kerja sekitar 8 jam per hari atau 40-48 jam per minggu, serta memiliki perhitungan upah lembur yang jelas dan transparan. Sementara itu, kontrak kerja menjebak biasanya tidak memiliki batas jam kerja yang jelas, memberikan target harian yang sangat tinggi, dan tidak mencantumkan sistem upah lembur secara transparan. Dalam penggunaan bahasa kontrak, kontrak kerja legal biasanya ditulis dalam 2 bahasa atau bilingual, termasuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris resmi yang tersertifikasi. Sebaliknya, kontrak kerja menjebak seringkali menggunakan bahasa asing seperti Mandarin, Khmer, atau bahasa Inggris penuh tanpa terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia. Terakhir,
Pada penyelesaian sengketa, kontrak kerja legal melibatkan Kedaulatan Besar Republik Indonesia atau KBRI atau lembaga ketenagakerjaan resmi di negara setempat. Namun, kontrak kerja menjebak umumnya menyelesaikan masalah secara internal oleh pihak manajemen perusahaan sendiri tanpa melibatkan lembaga resmi. Lalu, ada beberapa perbedaan paling mencolok antara kontrak kerja legal dan kontrak kerja yang menjebak. Yang pertama adalah sistem denda. Kontrak legal biasanya memiliki aturan denda yang masuk akal dan transparan. Jika pekerja berhenti di tengah kontrak, biaya yang dikenakan umumnya hanya sisa tiket pesawat atau biaya administrasi visa yang belum selesai dihitung. Semua nominal dijelaskan dengan jelas dan logis. Sedangkan di kontrak menjebak, sering menambahkan banyak biaya tersembunyi seperti biaya makan, sewa komputer, atau penalti sepihak yang tidak masuk akal. Tujuannya agar pekerja merasa terlilit utang sehingga sulit untuk keluar atau pulang. Yang kedua adalah kejelasan identitas perusahaan. Kontrak legal mencantumkan identitas perusahaan secara lengkap, mulai dari nama perusahaan resmi, alamat kantor yang jelas dan bisa dicek, lalu nomor registrasi bisnis hingga kontrak resmi perusahaan. Sedangkan kontrak menjebak biasanya menggunakan identitas yang tidak jelas seperti nama perusahaan fiktif, alamat samar, atau bahkan tidak memiliki nomor registrasi bisnis yang valid. Yang ketiga adalah legalitas dari pemerintah Indonesia. Kontrak legal untuk kerja di luar negeri umumnya diketahui dan divalidasi oleh lembaga resmi seperti PP2MI atau KBRI atau KJRI di negara tujuan melalui prosedur yang sah. Sedangkan dalam kontrak menjebak cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan, pekerja kadang dimintai berbohong kepada petugas imigrasi dengan mengaku pergi untuk liburan, bukan untuk bekerja. Intinya, kontrak kerja yang legal akan memperlakukan pekerja sebagai mitra profesional yang memiliki hak dan pelindungan. Sebaliknya, kontrak kerja menjebak cenderung membatasi kebebasan pekerja sejak awal dan lebih menguntungkan pihak perusahaan saja. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita bisa lebih waspada terhadap modus penipuan kerja luar negeri. Karena itu, penting untuk selalu teliti, memeriksa legalitas perusahaan, dan memahami isi kontrak sebelum menyetujui kerjasama apapun.